Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Sonjay. Mari belajar tematik. Rangkuman tematik. Tema 5, wira usaha. Mapel bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Petunjuk mengisi formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Perhatikan, ini ada contoh formulir dan di sampingnya ada petunjuk pengisian formulirnya. Ada contoh formulir, kalian bisa isi formulir di samping ini dengan data dirimu. Menuliskan riwayat hidup dalam bentuk formulir. Ya, ini adalah contoh penulisan daftar riwayat hidup. Terdiri dari data diri kalian, nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, bangsa, alamat. Kemudian ada juga riwayat pendidikan kamu. Kemudian ada riwayat prestasi kamu dan kegiatan yang sedang kamu ikuti. Hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. 1. Identitas diri. Meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kedua, riwayat pendidikan. Merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang kamu tempuh. Ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ini meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, seminar, dan lainnya. Yang keempat, prestasi. Nah, prestasi ini meliputi berbagai penghargaan yang pernah kamu raih dari dahulu hingga sekarang. Kelima, keterampilan atau kemahiran. Ini berisi daftar keterampilan yang kamu miliki, seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam daftar riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka dalam riwayat hidup kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah kamu raih selama di sekolah, data orang tuamu, atau keterampilan yang sudah kamu miliki. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan daftar riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Perhatikan contoh riwayat hidup yang disampaikan secara lisan. Misalkan kalian disuruh oleh gurumu untuk menyampaikan riwayat hidupmu secara lisan. Perhatikan contohnya. Misalkan,
Saya Benin Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains. Pernah juga juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les matematika dan bahasa Inggris. Menceritakan riwayat hidup. Ayo, ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup, yaitu diantaranya 1. Data diri, 2. Riwayat pendidikan, 3. Riwayat pekerjaan, 4. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, 5. Keterampilan atau kemahiran, serta 6. Prestasi yang pernah diraih. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu, yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Perhatikan contoh formulir pengiriman berikut. Ini adalah contoh formulir dari Pos Indonesia untuk mengirimkan barang ke luar negeri. Mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Perhatikan formulir yang telah diisi ini. Ini adalah formulir pengiriman barang. Terdapat data pengirim, data penerima, data yang dituju, kemudian barang apa yang mau dikirim, di sini harus ditulis, serta ada biaya pengirimannya. Dan yang tidak kalah penting, ada catatan untuk si pengirim yang mengirimkan, kurirnya ya. Kemudian ada tanda tangan yang pengirim dan tanda tangan petugas. Mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Lembar jawaban komputer LJK ini digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi, atau juga menjelang ujian akhir. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Perhatikan contoh lembar LJK. Ini contohnya seperti ini biasanya. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Di antaranya 1. Ada petunjuk. 2. Ada kolom nama peserta. Itu diisi masing-masing namanya sesuai huruf dan panjang namanya. Kemudian 3. Nomor peserta ujian. 4. Tanggal lahir peserta ujian. 5. Nama mata ujian. Itu sudah ada, tinggal dipilih mata ujiannya. 6. Tanggal ujian, itu harus ditulis. 7. Tanda tangan peserta. Dan 8. Pilihan ganda yang harus diisi untuk jawaban. Ya, ini langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer. Cara mengisi LJK. 1.
Untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Kenapa? Jangan terlalu runcing, takutnya kertasnya tertembus. Dan karena kertasnya tidak boleh rusak. Jadi jangan terlalu runcing, agak tumpul ya. Dan juga tidak terlalu tumpul. Nanti kurang kereng warna hitamnya. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Kedua, setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Ya, sebelum kalian mengisi formulir LJK ini, periksa dulu ada yang rusak atau tidak. Kalau ada yang rusak, segera minta ganti oleh pengawas. Ketiga, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas, seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Keempat, setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Isinya pada kolom jawaban ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.